Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Saya perlu semangat yang lebih dari kita semua. Shalom. Ya gitu dong. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera, amin. Siapa hari ini sukacita boleh lambaikan tangannya. Ada damai dari Tuhan, amin. Kalaupun tadi datang dari rumah, hatinya mungkin agak susah, agak gundah, tinggalkan itu semua di luar. Kita ada di rumah Tuhan, firman Tuhan mengajar, waktu datang ke rumah Tuhan, datang dengan sukacita. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada. Ya. Tanggalkan semua beban, firman Tuhan hari ini akan menolong dan mengajar kita semua. Tokoh kelima yang hari ini akan saya sampaikan buat kita semua bukanlah seorang pribadi, satu orang laki-laki atau satu orang perempuan saja, tapi ini adalah pasangan suami istri. Mereka penginjil dan mereka pasangan suami istri. Yang beginian jarang kita temukan di dalam Alkitab. Biasanya Alkitab menonjolkan si suami saja. Ya, Rasul Petrus itu punya istri, tapi yang ditonjolkan budaya patriarki memang ya, yang ditonjolkan Rasul Petrusnya saja tanpa pernah menyebut-nyebut soal istri dari Rasul Petrus dan pelayanannya. Tapi Alkitab mencatat ada sepasang suami istri. Nama mereka tidak banyak muncul dalam Alkitab. Dalam penyelidikan saya, nama mereka hanya muncul dalam 7 ayat yang tersebar dalam 4 bagian Alkitab, tapi pengaruh hidup mereka luar biasa. Mereka juga tidak termasuk kepada golongan rasul. Andreas rasul, Petrus rasul, Filipus diaken. Mula-mulanya pasangan suami istri ini bahkan orang yang tidak mengenal Yesus. Kemudian mereka menjadi jemaat di bawah bimbingan Rasul Paulus. Tapi pengaruh hidup, penginjilan dan pelayanan mereka luar biasa. Maka hari ini saya berharap semua jemaat terinspirasi dengan pasangan suami istri ini. So, mereka mulai dari orang yang biasa. Jemaat yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka diinjili, setelah mereka dimuridkan, mereka akhirnya melayani Tuhan, mereka menjadi penginjil, bahkan dari kehidupan mereka lahirlah seorang penginjil dan pemimpin gereja yang luar biasa, yang pada waktu itu akhirnya memimpin gereja Korintus, namanya Apolos. Apolos ini kemudian menjadi rekan kerja dari Rasul Paulus. Dan seorang Apolos yang berharga ternyata dilahirkan oleh pasangan suami istri biasa yang bernama Aquila dan Priscilla. Judul firman Tuhan hari ini, Aquila dan Priscilla, jemaat yang menginjil. Mari kita sebutkan judulnya bersama-sama. 3 ya. Aquila dan Priscilla, jemaat yang menginjil. Mari jadi jemaat-jemaat yang misioner. Amin. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya jadi jemaat yang murah hati, jadi jemaat yang mengasihi satu dengan yang lain, jadi jemaat yang suka menolong, tapi adalah kerinduan kami sebagai gembala dan kerinduan Tuhan agar jemaat-jemaat Kristus Alfa juga menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang menginjil, menjadi jemaat yang membawa jiwa kepada Tuhan. Nama mereka ada dalam catatan Kisah Rasul pasal 18, Roma 16 ayat yang ketiga, 1 Korintus 16 ayat 19, dan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dan di bagian awal ini mari kita akan membaca kisah dari pasangan suami istri Aquila dan Priscilla dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama dan selanjutnya. Saya akan bacakan buat kita semua.
Saya baca ayat yang pertama ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Jadi Aquila ini orang Yahudi yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia, dari Roma dengan istrinya Priscilla karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Lalu kemudian Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi sebelumnya mereka tinggal di Roma, tapi kemudian harus tinggalkan Roma karena perintah dari Kaisar Claudius. Lalu bertemulah dengan Rasul Paulus di kota Korintus. Ayat yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, sama-sama tukang tenda. Di gereja ini ada jemaat yang profesinya tukang tenda, Pak Ritonga. Ya, biar Pak Ritonga juga misioner seperti Rasul Paulus, seperti Aquila. Ya, pekerjaan mereka sama-sama pembuat tenda. Dan karena Paulus adalah seorang yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia perlu tempat persinggahan. Dan dia tertarik dengan pasangan suami istri ini awalnya karena mereka adalah pembuat tenda dan itu adalah profesi yang sama yang juga digeluti oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus punya keahlian itu. Dia ajak Priscilla dan Aquila berkenalan. Dia berkunjung ke rumah Priscilla dan Aquila. Akhirnya Aquila dan Priscilla menerima Rasul Paulus di rumah mereka. Rasul Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu-waktu inilah Rasul Paulus menginjili dan memuridkan Priscilla dan Aquila. Dan kalau nanti kita baca kisah berikutnya, kita akan melihat bahwa pasangan suami istri ini menjadi pelayan yang berharga bagi Paulus baik dalam penginjilan maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Dari kehidupan pasangan suami istri ini saya mau menarik 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, Aquila dan Priscilla adalah jemaat yang berhasil mengintegrasikan pekerjaan dan penginjilan. Mereka adalah jemaat yang bekerja sambil menginjil. Jadi Aquila dan Priscilla adalah orang biasa seperti Bapak Ibu yang hari ini dengar firman Tuhan. Mereka awalnya bukan orang-orang yang terdidik secara teologi. Bukan orang-orang yang sudah belajar Taurat secara khusus. Orang Yahudi memang belajar Taurat. Tapi bukanlah orang yang belajar Taurat secara khusus. Mereka bukannya pakar Alkitab. Tapi lewat pemuritan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Tuhan memakai mereka untuk menjadi pengajar Alkitab dan penginjil di dalam keseharian mereka, di dalam pekerjaan mereka. Jadi tidak ada kemutlakan untuk jadi penginjil, untuk bisa ceritakan firman Tuhan, untuk bisa bawa jiwa, harus sekolah Alkitab dulu. Harus sekolah teologi dulu. Lihatlah Aquila dan Priscilla. Mereka jemaat biasa. Dan mereka mengintegrasikan pekerjaannya dengan penginjilan. Mereka memakai keahlian mereka sebagai pembuat tenda untuk juga menjangkau jiwa bagi kerajaan Allah. Mereka menjadikan pekerjaan mereka sebagai wadah, menjalin relasi, menjalin hubungan, supaya mereka bisa bertemu dengan orang-orang, supaya mereka bisa berkenalan dengan orang-orang, supaya mereka bisa berjumpa dengan customer, dan customer yang menempah tenda kepada mereka pasangan suami istri ini memberitakan Tuhan Yesus. Aquila dan Priscilla mengajarkan bahwa setiap keterampilan dan pekerjaan
yang tidak bertentangan dengan firman, itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, termasuk sarana penginjilan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang bakat marketing, pandai jualan. Orang-orang yang pandai jualan itu pandai promosi. Ya, jangan hanya promosikan produk jualan saudara, tapi promosikan juga Tuhan Yesus. Sekali-sekali di status WA-nya jangan produk aja semua isinya, ya kan? Ya, Oriflame A, Oriflame B, ya produk A, produk B dan sebagainya. Tapi selipkan juga firman Tuhan, selipkan juga keselamatan di dalam Yesus. Mana tahu ada orang lagi putus asa, tiba-tiba chat WA, lalu bertanya kepada saudara, Bu, Pak, apanya maksud dari status Bapak itu? Itu menjadi kesempatan untuk kita menjangkau jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara yang bekerja di sektor medis, tenaga kesehatan, penyedia obat-obatan, kesempatan besar dan peluang besar. Sebab biasanya orang jauh lebih terbuka dengan Injil ketika mereka ada dalam masa krisis. Beli obat apa Pak? Kata Suwanti kan. Iya. Beli obat apa Bu? Iya. Aku lagi sakit ginjal katanya. Apa kira-kira obat yang cocok sama aku? Ya biasanya kalau sakit ginjal, batu ginjal atau apa Pak? Iya kayaknya ini batu ginjal. Tapi udah parah batu ginjalku ini. Biasanya kalau batu ginjal obatnya itu gin. Ada gin-ginnya. Benar ya Suwanti ya? Iya, benar atau salah? Batu gin dan lain sebagainya. Enggak apa-apa ibu beli ini. Nanti diminum 3 kali sehari. Kasih dia aturan pakainya. Tapi tahu enggak Bu, aku punya satu teman spesial yang bagiku dia itu penyembuh dan pelepas. Sebab ada banyak orang yang makan obat, minum obat tapi enggak sembuh. Mungkin saja ibu sembuh minum obat ini. Belilah obat ini, nanti enggak laku pula obatku, kan begitu. Tapi aku mau perkenalkan kau kepada Yesus. Waktu saudara jualan obat, saudara bisa perkenalkan Yesus. Atau saudara sedang periksa pasien, ya, saudara bisa perkenalkan Yesus. Immanuel itu ada karena ada seorang bidan, dan ibu bidan itu pernah sekali beribadah di sini. Ada seorang bidan yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mamanya Immanuel. Immanuel ini, Immanuel India, Immanuel kita. Berapa bulan Bang dalam kandungan? Berapa? 12. Serius ini. Rata orang 9 bulan dalam kandungan, Immanuel setahun. 12 atau 13? 12. Bulan di dalam kandungan tak kunjung-kunjung keluar. Mamanya udah kesakitan. Mamanya kan gak percaya Tuhan waktu itu. Lalu bidannya bilang begini, Bu, mau gak aku doakan? Tapi aku doakan dalam nama Yesus ya. Mau gak ibu percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti bisa tolong ibu. Ibu bisa lahir ini, anaknya bisa lahir dengan pertolongan Tuhan. Namanya orang sakit, apa yang enggak iya katanya. Iya iyalah, doakanlah, doakan. Didoakan sama ibu bidannya. Dan enggak lama Immanuel keluar. Makanya namanya itu dikasih sama ibu bidan itu. Immanuel, Allah beserta kita. Hidupnya dipantau terus sama bu bidannya. Sampai akhirnya dia masuk sekolah teologi. Dan hari ini bersama dengan kita di sini
melayani Tuhan karena ada seorang ibu bidan yang menggunakan profesinya, yang menggunakan pekerjaannya sebagai media untuk memberitakan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan tanpa harus menyebutkan banyak profesi, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, apapun pekerjaan Bapak Ibu, guru, dosen, pegawai, apapun pekerjaan kita, minta hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberikan kita hikmat, memampukan kita sehingga melalui pekerjaan kita, kita bisa memberitakan Injil. Katakan amin. Jadi memang khotbah hari ini khusus untuk jemaat. Karena poinnya juga jemaat. Bukan pendeta ya. Kalau pendeta udah menginjil. Aquila dan Priscilla adalah jemaat yang bekerja sambil belajar memberitakan firman Tuhan. Kita masuk kepada hal yang kedua. Saya lanjut ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dan nanti kalau kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, Paulus mengalami tantangan di kota Korintus. Ada mulai muncul orang-orang yang memusuhinya, mulai terjadi penganiayaan. Paulus mulai didemon. Namun ayat yang ke-9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya kota Korintus menjadi salah satu kota yang cukup lama Rasul Paulus tinggal di sana. Tidak banyak ya, kadang-kadang Paulus hanya kunjungan beberapa hari, hanya seminggu, hanya 2-3 hari, lalu pergi ke tempat yang lain. Ya. Ada beberapa kota yang memang Paulus cukup lama tinggal. Di Antioquia Pisidia dia tinggal Antioquia Syria, dia tinggal 1 tahun. Di Efesus nanti setelah dari Korintus dia ke Efesus sebentar, habis itu pergi, habis itu balik lagi Efesus. Dan ada masa di mana Rasul Paulus pernah tinggal 3 tahun di kota Efesus. Jadi cukup lama digembalakan. Kalau saya di Titipapan ini sudah 11 tahun. Paulus 3 tahun. Di kota Roma dia 2 tahun dan di Korintus 1,5 tahun. Dan selama 1,5 tahun di Korintus itu, Aquila dan Priscilla menjadi rekan Paulus yang setia dan sangat menolong dia dalam usaha penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus. Dan setelah masa periode 1,5 tahun itu, kita loncat ke ayat yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, saya baru potong rambut beberapa hari yang lalu. Karena ia telah bernasar dan Priscilla Aquila menyertai dia. Jadi di Korintus, Aquila Priscilla menjadi rekan sekerja Paulus. Selama 1,5 tahun Paulus di Korintus. Dan ketika Paulus meninggalkan Korintus, dia pergi ke tempat yang lain. Dan sampai dia akhirnya pergi, nanti ayat yang ke-19, sampai mereka ke Efesus, Priscilla dan Aquila menyertai Rasul Paulus. Pelajaran yang kedua yang saya bisa dapat dari pasangan suami istri ini, Aquila dan Priscilla adalah jemaat yang menyertai gembalanya dalam penginjilan. Sekali lagi, Priscilla dan Aquila bukan hanya belajar menginjil, bukan hanya bekerja sambil menginjil,
tapi mereka juga menyediakan waktunya untuk menyertai gembalanya dalam usaha penginjilan. Mereka adalah jemaat yang tidak membiarkan gembalanya bekerja sendirian untuk membawa, untuk mencari jiwa, membawa jiwa bagi Kristus. Mereka terus menyertai hamba Tuhan ini. Mereka terus menyertai Paulus karena mereka tahu kalau bersama-sama kekuatannya pasti lebih besar. Kalau bersama-sama jangkauannya pasti lebih banyak. Itu sebabnya tak bosan-bosannya Aquila dan Priscilla menyertai Rasul Paulus. Saya senang kalau ada jemaat-jemaat yang mau menemani saya untuk besuk jiwa. Saya senang kalau ada jemaat-jemaat yang mau menemani saya untuk menjangkau bapak-bapak misalnya. Ketemu 1-2 kali, ketemu 3 kali, habis itu bapak-bapaknya aku serahkan sama yang nemenin aku. Aku cari teman yang lain, aku jangkau jiwa lagi, habis itu aku serahkan kepada temanku. Sebab kalau saya jangkau A, saya jangkau B, saya jangkau C, jangkau D, jangkau E, paling kuatlah aku bisa jangkau 5 orang. Itu pun sudah berapa lama waktuku harus keluar dari rumah dalam seminggu. Belum lagi aktivitas yang lain, mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ada, menguatkan, mendoakan, mempersiapkan firman, berdoa, dan lain sebagainya. Bagaimanapun waktu saya terbatas dan kemampuan saya terbatas, kami gembala membutuhkan ada jemaat-jemaat yang bersedia menyertai kami dalam pekerjaan penginjilan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menyertai kami tidak berarti kami harus diteman-temani terus. Menyertai kami juga berarti kita bersama-sama melakukannya. Saya pergi ke rumah A, Bapak Ibu pergi ke rumah B. Saya pergi ke rumah C, anak-anak muda pergi ke rumah D. Dalam beberapa waktu ini di gereja kita sedang dijalankan mentor training center untuk anak-anak muda yang sudah menerima pemuritan. Supaya anak-anak muda boleh memuridkan secara pribadi. Jemaat-jemaat yang lain dan orang-orang yang kita akan jangkau bagi Tuhan Yesus. Dan saya sudah umumkan kemarin di hari Jumat, untuk keluarga juga kita akan menjalankan hal yang sama. Mentor Training Center untuk jemaat-jemaat yang sudah menerima pemuritan. Sudah pernah dimuridkan. Supaya kemudian Bapak Ibu juga bisa diperlengkapi untuk menjangkau orang-orang yang lain. Sistemnya akan berbeda dengan pemuritan. Kalau waktu pemuritan kemarin saya agak dorong jemaat-jemaat semua ayo dimuridkan supaya kita punya nilai-nilai yang sama. Kendati pun sudah didorong, tidak semua juga ikut. Tapi untuk mentor training center ini, saya butuh orang-orang yang memang rela. Kami butuh orang-orang yang memang memberi diri. Kami butuh orang-orang yang memang mau tanpa harus dipanggil-panggil, ditelepon-telepon, didorong-dorong atau bahkan dipaksa-paksa. Sebab kalau untuk belajarnya saja sudah tidak punya waktu, kalau untuk belajarnya saja sudah tidak rela, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan di lapangan bersama dengan orang-orang yang baru yang kadang-kadang wataknya berbeda dengan watak saudara. Priscilla dan Aquila, Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri yang memberi diri untuk menyertai gembalanya, menjangkau jiwa, menyertai gembalanya, memuridkan jiwa-jiwa. Seyogianya dilakukan Senin, tapi kita berubah. Senin ini kita akan rapat mengenai pembelian tanah. Usulan dari Bapak Ketua Panitia yang nanti sebentar akan didoakan bersama. Jadi Senin kita akan rapat dan saya baru teringat
rupanya saya juga ada jadwal pemuritan. Memang karena belum berjalan maka saya lupa. Saya ada jadwal pemuritan di GPD Sukacita setiap hari Senin dalam 3 bulan ke depan. Sebab gereja-gereja juga butuh dimuridkan. Bukan hanya gereja ini, gereja lain juga butuh dimuridkan. Maka kalau saya seorang diri saya nggak sanggup Bapak Ibu. Saya benar-benar, kami suami istri benar butuh jemaat, anak muda, keluarga yang memang memberi diri. Mau memuridkan, mau menginjil orang lain, mau diperlengkapi. Nanti kita akan bikin acaranya setiap hari Minggu saja, ya, setiap minggu malam. Jadi tidak terganggu dengan aktivitas Bapak Ibu. Ya di gereja untuk keluarga paling lama 1,5 jam. Kita nggak pakai pujian penyembahan, enggak. Ya paling doa langsung kita mulai. Tapi tolong waktunya pas. Jangan ada yang datang setengah jam kemudian, ada yang datang 45 menit kemudian, akhirnya kita tunggu-tungguan. Sesuai nanti jam yang kita sepakati kita akan mulai pas. Misalnya kita mulai jam 8. Ayo kita mulai jam 8, 1 jam ke 1,5 jam kita belajar bersama. Lalu di minggu itu Bapak Ibu akan langsung mempraktekkan. Itu sebabnya Priscilla dan Aquila ini begitu berkesan di dalam hati Rasul Paulus. Bahkan dalam beberapa salam penutup di suratnya, dia menyebut nama Aquila dan Priscilla. Dia titip salam untuk pasangan suami istri ini. Dalam Roma 16 ayat yang ketiga, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Rasul Paulus menyebut mereka sebagai teman-teman sekerjanya. Sebab mereka adalah jemaat yang memang memberi diri untuk menyertai gembalanya dalam penginjilan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-19. Salam kepada Priska. Priska ini orang yang sama dengan Priscilla ya. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Jadi waktu dia sampaikan salamnya kepada Timotius yang waktu itu jadi pemimpin gereja di Efesus. Sebab Priscilla dan Aquila lama melayani di Efesus. Dia titip salam sama Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila juga sempat pergi lagi ke kota Roma. Dan karena dia tahu mereka ada di Roma, dia kirim surat kepada jemaat-jemaat di Roma. Dia juga titip salam. Salamku, aku kangen dengan mereka. Aquila dan Priscilla, teman-teman sekerjaku dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau nggak diingat oleh gembala? Mau nggak diingat oleh gembala? Mau. Kalau di kelas, biasanya murid yang gimana yang diingat oleh guru? Yang pertama yang paling bandal. Yang kedua, murid yang paling baik, paling rajin, paling pintar, paling berbakti. Biasanya itu yang diingatkan. Nah, kalau saudara mau diingat oleh gembala, 2. Pertama, jemaat yang paling bandal, jemaat yang paling baik. Tapi saya kira jemaat paling bandal bukan pilihan. Amin. Amin. Ada yang mau jadi jemaat bandal di sini? Kuingat itu, cuma aku doanya meneteskan air mata. Tolonglah si anu itu Tuhan. Susah kali dibilangi. Udah dinasehati pun, keras sekali hatinya. Nah, itu kalau bandal diingat memang mendoakannya, cuma jelek. Jadilah jemaat yang baik. Ya kan? Coba kalau saudara, teman-teman nih kami cari jiwa, kasih banyak jiwa. Pasti sering-sering ku ingat di dalam doaku. Tapi yang biasa-biasa saja ku ingat juganya, cuma mungkin lebih ingat aku yang rajin tadi gitu. Rasul Paulus teringat kepada Aquila dan Priscilla. Kenapa? Karena memang mereka menyertai gembalanya dalam pelayanan yang dikerjakan oleh bapak rohaninya Rasul Paulus. Kita masuk kepada hal yang ketiga, ayat yang ke-19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus kemudian meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Paulus mulai mandirikan mereka.
Mereka sudah diajari, sekarang waktunya mandiri, tanpa ditemenin lagi. Sekarang waktunya berpraktek sendiri, tanpa ditemen-temenin lagi. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ayat 21, lalu ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia meninggalkan Efesus. Priskila dan Aquila di mana? Ditinggalkan di Efesus. Tapi apa yang terjadi pada masa-masa ini? Ketika Priskila dan Aquila ditinggalkan oleh Rasul Paulus di kota Efesus, disitulah Tuhan mengirim seorang yang bernama Apolos kepada mereka. Dan ternyata Apolos ini bukan pria kaleng-kaleng. Apolos adalah seorang pria yang luar biasa, tetapi melalui Priskila dan Aquila menjadi saksi Kristus yang luar biasa, bahkan pemimpin gereja ternama di kota Korintus. Kita baca kisahnya ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria ini Mesir. Ia seorang yang fasih berbicara, pandai dia ngomong, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos adalah seorang yang menguasai kitab-kitab perjanjian lama. Persoalan-persoalan perjanjian lama, dia benar-benar menguasainya. Jadi ini bukan pria kaleng-kaleng. Bukan orang yang gak tahu kitab suci. Bukan orang yang gak tahu Alkitab, orang Yahudi. Apolos kenal betul. Dan puji Tuhannya ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Baru kenal Yesus seperti Paulus, dia sudah kemudian bersemangat mengajar. Tapi orang yang baru ini harus diperlengkapi. Kenapa? Ayat ini berkata, ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26. Di dalam semangatnya yang membara itu, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila bertemu dengannya, mendengarkan pengajarannya di sinagog di rumah ibadah yang ada di Efesus, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Hal yang luar biasa yang ketiga dari Aquila dan Priskila, mereka adalah jemaat yang dimuridkan, lalu mereka memuridkan. Siapa yang dimuridkannya? Apolos. Bukan laki-laki pria yang kaleng-kaleng pengetahuan rohaninya. Apolos punya pengetahuan rohani yang luar biasa. Seorang pengkhotbah yang fasih, tapi masih kurang lengkap dalam pemahaman. Sebab bagaimanapun dia masih petobat mula-mula, orang yang baru kenal Yesus. Sementara Aquila dan Priskila sudah lebih lama diajar dari sumbernya sendiri, Rasul Paulus. Itu sebabnya mereka mendekati Apolos. Mereka membangun komunikasi dengan Apolos. Mereka sharing bertukar pikiran dengan Apolos. Apolos rupanya cukup rendah hati. Dia tidak sombong dengan pengetahuan yang ada. Priskila, Aquila bawa Apolos ke rumahnya. Dan di rumahnya lah Apolos diajarin. Anggaplah yang baju putih itu Aquila, yang baju biru itu Priskila, dan yang baju kuning Apolos. Di rumahnya yang penuh dengan tenda itu, di rumah yang penuh dengan peralatan untuk membuat tenda itu, mereka menyempatkan diri mereka, mereka memberi diri waktu mereka untuk memuridkan orang lain. Mereka tidak jiper, mereka tidak minder, walaupun yang dihadapi mereka adalah seorang dengan intelektual yang bagus.
Jadi walaupun Pak Sinaga ketemu dengan seorang bapak-bapak yang lebih pandai, jabatannya lebih tinggi mungkin, Pak Sinaga nggak perlu jiper. Amin ya Pak ya. Yang penting kita belajar sungguh-sungguh dulu. Pak Luman Raja nggak perlu jiper Pak. Apalah ya. Nggak perlu takut, nggak perlu grogi, nggak perlu kalau yang kayak dia orangnya lebih cocok Pak Gembala, nggak usah begitu. Dia kan orang pintar itu, sekolahnya aja tinggi. Awak, kan kadang-kadang kita gitu ya. Apalah aku ini. Tapi Priscilla dan Aquila enggak. Jelas Alkitab berkata, Apolos adalah seorang yang mahir dalam kitab suci. Tapi sekalipun Apolos orang yang mahir, mereka tahu betul. Apolos ini kalau diperlengkapi, kalau kenal jalan Tuhan dengan baik, dia akan jadi senjata di tangan Tuhan yang luar biasa. Dan itu betul-betul terjadi. Itu betul-betul terjadi. Apa yang terjadi dengan Apolos setelah dimuridkan? Kisah Rasul 18 ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Akaya itu di Korintus. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Saya yakin salah satu yang mengirim surat itu Aquila. Supaya mereka menyambut dia, dan setibanya di Akaya, di Korintus, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. 28, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dari mana Apolos dapat pelajaran ini? Dari mana Apolos kemudian dididik dan menjadi seorang apologet yang handal, yang bisa mempertahankan iman, yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias di tengah-tengah tantangan pengajaran Yahudi pada masa itu. Dari mana dia mendapat ilmu? Siapa yang memperlengkapi dia? Yang memperlengkapi Apolos adalah pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Itu sebabnya adalah kerinduan kami, Bapak Ibu, bukan hanya jadi jemaat yang menginjil, bukan hanya jemaat yang takut Tuhan, rajin ibadah, cinta rumah Tuhan, cinta hamba Tuhan, hidup dalam kasih, suka berbagi, suka memberi, dan semua hal yang sekelompok dengan itu. Tapi adalah kerinduan kami suami istri sebagai gembala. Jemaat-jemaat juga menjadi jemaat yang bukan ahli Taurat, beda ahli Taurat. Ahli Taurat itu tahu banyak tapi nggak tahu melakukan. Saya sih nggak mau menghasilkan jemaat seperti itu. Jemaat ahli Taurat, akhirnya jadi tukang tanduk. Tahu banyak, tahu ilmu, udah bisa ini, bisa itu, nanduk. Itu ahli Taurat. Orang Farisi. Yang kami rindukan adalah lahir jemaat-jemaat seperti Priscilla, Aquila yang tadinya awam tapi akhirnya terdidik dalam kitab suci. Tidak harus sekolah teologi, tidak harus sekolah Alkitab, tapi terdidik dalam soal-soal kitab suci. Ngerti doktrin keselamatan, bisa menjelaskannya kepada orang lain. Ngerti soal baptisan, bisa menjelaskannya kepada orang lain. Mengerti nilai-nilai pelayanan dan bisa sharing kepada orang lain. Mengerti menjelaskan Tuhan Yesus kepada orang lain. Mengerti menjelaskan Roh Kudus kepada orang lain. Terdidik dalam soal-soal kitab suci.
Bukan jadi tukang berdebat ya, bukan. Tapi jadi jemaat-jemaat yang bukan sekedar mampu mempertanggungjawabkan imannya, tapi bisa mengajarkan apa yang dia yakini kepada orang lain. Kau percaya Yesus juru selamat? Iya, percaya. Kenapa kau percaya? Manusianya dia, matinya dia disalib. Nggak tahu lah aku itu. Itu masalah pendeta aku lah itu. Pokoknya aku percaya. Banyak jemaat begitu kualitasnya. Pokoknya itu jawaban kalau udah sekarat gitu ya. Jawaban kalau sudah putus asa. Pokoknya. Apapun kau bilang pokoknya. Pokoknya itu karena nggak tahu menjelaskan. Nggak apa-apa, tenang aja kalian di situ. Yang penting di sini hidup. Pokoknya. Berapa banyak saudara ditanya tentang iman Kristen, lalu nggak bisa jawab, akhirnya berkata, pokoknya itulah yang ku percaya. Bapak Ibu, kita hidup di zaman keterbukaan, di mana informasi bisa diakses dengan mudah, di mana orang mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran, di mana ajaran Kristen pun dipertanyakan oleh banyak orang. Bukan hanya orang-orang non-Kristen yang mempertanyakan ajaran Kristen, orang Kristen sendiri pun mempertanyakan ajaran Kristen. Maka jadilah seperti Priscilla dan Aquila. Untuk jadi seperti itu, saudara nggak bisa hanya dengar-dengar khotbah minggu. Rajin kebaktian, mudah-mudahan lah gitu ya, mudah-mudahan. Tapi memang perlu pembelajaran khusus untuk jadi jemaat-jemaat yang memang punya bekal yang baik dalam firman Tuhan. Kita perlu PA. Kita perlu belajar firman Tuhan lebih dalam. Dan memang PA bukan tempatnya di mimbar ibadah raya. Mimbar ibadah raya itu ngajar doktrin tapi juga harus praktis. Kalau doktrin terus bosan. Kalau kita wahyu terus bosan. Akhir zaman terus bosan. Kristologi terus bosan, tapi lihat sekarang di YouTube. Lihat sekarang di Facebook. Orang-orang mulai bilang, Yesus beragama Islam. Kenapa? Karena Yesus disunat pada hari ke-8. Kenapa mereka berkata Yesus beragama Islam? Karena Yesus sujud. Sama seperti mereka berdoanya sujud. Sujud kepada Allah. Kenapa Yesus beragama Islam? Karena Yesus tidak makan babi. Sama seperti orang Islam gak makan babi. Saudara mau bilang apa? Coba. Itu kan katamu, pokoknya Yesus agama Kristen. Salah lagi. Gak ada ayatnya Yesus agama Kristen. Ayo, gimana jawabnya? Dan hari-hari ini iman kita dipertanyakan. Siapa yang kita percaya, siapa juru selamat kita dipertanyakan. Jangan sampai saudara nggak tahu lalu saudara pun goncang. Ya juga ya, Yesus disunat, aku nggak disunat. Yesus sujud, kalau kami berdiri-berdirinya kami nyanyi sambil duduk, loncat-loncat. Yesus nggak makan babi, aku suka kali makan babi. Jangan-jangan yang sebelah yang benar. Berapa banyak akhirnya orang Kristen goncang karena dia sendiri tidak mengerti ajarannya. Dia sendiri tidak betul-betul mengerti apa yang dia percaya. Jangan sampai saudara jadi jemaat seperti itu. Ikut Tuhan, gereja, tapi saudara nggak ngerti apa yang saudara percaya. Saudara nggak benar-benar mengerti siapa Yesus. Dan dengan mudah akhirnya dibelokkan. Kalaupun nggak belok hanya karena keras kepala aja gitu. Hanya karena ngototnya aja. Cuma menjelaskan juga nggak ngerti, nggak tahu. Jadilah seperti Aquila dan Priscilla. Yang mereka didik sekali lagi bukan pria kaleng-kaleng.
Yang mereka ajari, yang mereka muridkan bukan pria biasa-biasa, seorang yang mahir dalam kitab suci. Maka pasti dalam pengajaran, waktu diajarin itu pasti ada perdebatan. Pasti Apolos punya banyak pertanyaan. Dan mau tidak mau, Aquila dan Priscilla harus menjawab itu. Tapi kenapa mereka bisa menjawabnya? Karena mereka sudah dididik dengan benar, dimuridkan oleh Rasul Paulus. Dan akhirnya mereka jadi pemurid yang luar biasa. Untuk MTC ini keluarga, saya tidak memaksa. Sebab memang gak bisa dipaksa yang begini-begini. Gak semua orang punya minat lebih. Tapi jangan sampai saudara menjadi jemaat yang seperti saya bilang, gak bisa jelaskan imannya kepada orang lain. Kristen yang Kristen, tapi Kristen yang dangkal. Senangnya yang praktis-praktis saja, diberkati, sembuh, sehat, Tuhan tolong. Tuhan angkat kekhawatirannya. Senang yang seperti itu. Ya sekali-sekali kan aku khotbah seperti itu juga. Tapi kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Dan salah satu tantangannya itu tantangan pengajaran. Tantangan doktrinal. Jangan marah sama saya kalau saya khotbah tentang kristologi. Kenalin Yesus sama Bapak Ibu. Supaya di luar sana jangan digoyang-goyang orang. Jangan malas sama saya kalau saya kemudian ajar saudara mengenal kitab suci. Supaya di luar jangan digoncang-goncang orang. Berminatlah dengan ajaran yang Bapak Ibu sudah percaya hari ini. Amin. Amin. Iya. Ayo, gimana kita jawab Yesus Islam? Jawabnya mudah. Mudah jawabnya itu. Ya, Yesus memang sujud, kenapa? Karena itulah cara berdoa orang Yahudi. Dan Yesus seorang Yahudi. Yesus disunat, kenapa? Karena itulah memang perjanjian Allah dengan orang Israel. Yesus tidak makan babi, kenapa? Karena memang hidup di zaman dan di bangsa Yahudi yang memang aturannya tidak makan babi. Tapi apa buktinya Yesus bukan Islam? Yesus dibaptis. Apakah Islam harus dibaptis? Hah? Enggak kan? Ya, Yesus dibaptis. Jadi kita perlu memang bertemu secara khusus anak muda dan keluarga supaya diperlengkapi, supaya kita mengenal firman Tuhan dan boleh mengajarkannya kepada orang lain. Amin. Amin. Ya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Lahirlah Apolos, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Apolos jadi rekan sekerja yang berharga. Didikan siapa? Aquila dan Priscilla. Hal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang ke-18, saya ulangi kembali ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Sekarang 1 Korintus 16 ayat yang ke-19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, salam dari Aquila dan Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Gereja Perjanjian Baru adalah gereja rumah. Jadi belum gedung seperti sekarang. Mau gedung sewa, mau gedung permanen. Gereja Perjanjian Baru tidak beribadah di gedung besar. Gereja Perjanjian Baru itu adalah komunitas-komunitas kecil, 12 orang, 15 orang, 20 orang, mirip kayak ibadah rumah tangga atau ibadah komsel. Kalau kita orang Batak Partangyangan, tapi anggotanya tetap dan mereka berkumpul beribadah di rumah-rumah. 15 orang, 20 orang, 10 orang, mereka beribadah di rumah. Makanya biasanya butuh rumah yang agak besar. Rumah Markus itu cukup besar. Sering jadi host mereka. Dan rupanya Priscilla dan Aquila juga sering jadi host. Bahkan mereka membuka pelayanan di rumah mereka. Mereka membuka gereja di rumah mereka. Itu sebabnya ada gereja rumah yang digembalakan
oleh Aquila dan Priscilla dan jemaat-jemaat itulah yang memberi salam kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Sebab tadinya Priscilla dan Aquila tinggal di Korintus. Yang keempat, pasangan suami istri ini adalah jemaat yang menggunakan rumah mereka untuk penginjilan. Biarlah bukan hanya gereja saja yang jadi pusat penjangkauan jiwa. Biar bukan hanya gereja saja yang jadi pusat penginjilan, tapi juga rumah-rumah saudara. Amin. Bikin sekolah minggu, enggak sekolah minggu di gereja ya, hari Minggu. Bikin Kamis ceria, Rabu ceria, Selasa gembira, Senin hore, Sabtu sukacita, Jumat happy, ya terserah deh. Mau bikin apa kayak namanya. Kumpulin anak-anak, yuk baca firman Tuhan yuk, nyanyi-nyanyi yuk. Beli gitar, belajar main gitar, goncreng. Nah. Beli speaker kecil, masukkan ke laptop ke handphonenya, pasangkan lagu-lagu anak. Kalau ada TV, pasangkan di TV, ajak mereka nonton Superbook, ceritakan Yesus kepada mereka. Boleh juga menjangkau jiwa-jiwa yang sudah dewasa, seperti Aquila dan Priscilla. Mereka melayani di mana? Di rumah mereka. Ya, kalau rumahnya agak jauh dari sini, boleh juga lanjut jadi perintisan, boleh. Ya, kalaupun nggak perintisan, nggak apa-apa, minimal rumah kita. Jangan hanya waktu masuk rumah baru, kiranya rumah ini jadi rumah doa. Selalu pendeta bilang gitu, amin. Rumah doanya kapan? Waktu komsel itu pun jatahnya sekali 3 bulan. Ya kan? Sekali 3 bulan baru berdoa sama-sama. Kenapa? Karena suami istri pun gak berdoa di rumah itu bersama dengan anak-anaknya. Malas berdoa. Niat-niatnya waktu masuk rumah baru jadi rumah doa. Yang tinggal jarang berdoa. Berdoanya kapan? Waktu komsel, waktu jadi tuan rumah komsel. Itu pun sekali 3 bulan, sekali 4 bulan. Biarlah rumah kita juga jadi tempat penginjilan. Tidak usah harus menginjil 20 orang dulu. Cari dulu 1 orang gembel, bawa ke rumah saudara. Ajari dia kenal Yesus. Cari dulu 1 orang kelaparan, bawa ke rumah saudara. Perkenalkan Yesus kepadanya. Ada nomor handphonemu? Di mana kau tinggal? Ku jemput ya. Tiap hari Senin kita belajar firman Tuhan. Jadikan rumah saudara tempat menginjil, tempat memuridkan jiwa. Amin. Berat ini. Amin. Aku belum punya rumah kos. Kos pun boleh. Ya. Bawa teman satu kerja Kak Deborah, ya kan, muridkan. Bang Eben, muridkan. Haleluya. Jadilah pelaku firman Tuhan. 4 hal luar biasa dari Aquila Priscilla. Mereka adalah jemaat yang bekerja sambil menginjil. Mereka adalah jemaat yang menyertai gembalanya dalam penginjilan. Mereka adalah jemaat yang dimuridkan lalu memuridkan. Dan yang keempat, mereka adalah jemaat yang memakai rumahnya untuk menginjil dan untuk memuridkan. Saya berdoa dari gereja ini juga akan lahir Aquila dan Priscilla. Pasangan suami istri,
Atau anak-anak, oh aku selamat ini, aku belum berkeluarga. Juga anak-anak muda yang memberi diri untuk penginjilan tanpa harus jadi penginjil secara khusus atau jadi siswa-siswa teologi atau harus jadi pendeta. Tidak harus sampai ke level itu. Kalau sampai ke situ juga puji Tuhan, itu visi gereja kita. Tapi marilah sama-sama cari jiwa bagi Yesus. Haleluya. Mari pemusik.